Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam Channel. Surga adalah tempat yang sangat didamba-dambakan oleh semua umat manusia, khususnya umat Islam, karena di dalamnya ada banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Aden, dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 72. Dalam suatu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengabarkan bahwa kelak di hari kiamat akan ada orang-orang yang akan masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab dan azab. Jumlah mereka dikatakan Rasulullah SAW adalah berjumlah 70.000 orang. Lalu siapakah mereka itu? Dan bisakah kita termasuk ke dalam salah satunya? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat cinta Islam Channel, dikabarkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, telah ditampakkan kepadaku semua umat, aku melihat seorang nabi yang hanya memiliki beberapa pengikut, 3-9 orang. Ada juga nabi yang hanya memiliki 1 atau 2 orang pengikut saja. Bahkan ada nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sekumpulan orang, maka aku menyangka bahwa mereka adalah umatku. Ada yang berkata kepadaku, mereka adalah Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Tetapi lihatlah ke ufuk, lalu aku pun memandangnya. Ternyata ada kumpulan kaum yang besar yang berwarna hitam, yakni hanya terlihat hitam karena saking banyaknya sekumpulan orang tersebut. Lalu dikatakan kepadaku, lihatlah ke ufuk yang lain. Ternyata di sana juga terdapat sekumpulan kaum yang besar yang berwarna hitam. Dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu, dan bersama mereka ada 70.000 orang yang akan memasuki surga tanpa hisab dan siksa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengisahkan, setelah menyampaikan hadis tersebut, Rasulullah SAW kemudian bangkit lalu masuk ke dalam rumahnya. Orang-orang lalu memperbincangkan siapakah 70.000 orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan azab itu. Sebagian dari mereka berkata, mungkin mereka adalah orang-orang yang selalu bersama Rasulullah SAW. Kemudian sebagian yang lainnya juga mengatakan, mungkin mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam Islam dan tidak pernah melakukan perbuatan syirik terhadap Allah. Setiap orang menyampaikan pendapatnya masing-masing. Lalu Rasulullah SAW pun keluar menemui mereka seraya bertanya, apa yang telah kalian perbincangkan? Mereka pun menjelaskan apa yang mereka bincangkan. Lantas Rasulullah SAW bersabda, mereka adalah orang-orang yang tidak meruqyah, tidak meminta untuk diruqyah, tidak melakukan tiarah atau beranggapan sial, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Ukasyah bin Milhan berdiri lalu berkata, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk bagian dari mereka, yakni golongan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Rasulullah SAW pun bersabda, engkau termasuk bagian dari mereka. Kemudian ada lagi yang berdiri dan berkata, meminta hal yang sama seperti Ukasyah, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk bagian dari mereka. Rasulullah SAW bersabda, Ukasyah telah mendahulimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat cinta Islam Channel, dari hadis yang panjang di atas, maka jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan akan ada 70.000 orang yang akan masuk ke dalam surga dengan sangat mudah, tanpa melalui proses hisab yang sangat berat dan tanpa terlebih dahulu mencicipi azab akhirat yang sangat mengerikan. Rasulullah SAW menyebutkan 70.000 orang tersebut adalah orang yang tidak meruqyah, tidak meminta untuk diruqyah,
dan tidak melakukan tiaroh atau beranggapan sial, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Artinya bahwa setiap umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang hidup di era awal Islam ataupun yang hidup di masa kini atau di masa yang akan datang, berkesempatan menjadi salah satu dari 70.000 orang tersebut, asalkan mereka memenuhi syarat-syarat yang sudah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, tidak minta diruqyah. Ruqyah dikenal sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan disebut sebagai salah satu dari tibbun nabawi. Rasulullah memang tidak mengharamkan ruqyah, terutama untuk penyakit ain dan sengatan binatang. Hal ini pernah terjadi pada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang meruqyah salah seorang kepala suku Arab dan akhirnya sembuh dan dibolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dan para sahabatnya juga pernah meruqyah, hanya saja mereka tidak meminta diruqyah. Ada perbedaan antara meruqyah dan meminta untuk diruqyah. Seseorang yang meruqyah termasuk berbuat kebaikan. Adapun seseorang yang meminta diruqyah biasanya diliputi ketergantungan pada selain Allah, yakni meyakini ruqyah sebagai penyembuh, bukan Allah satu-satunya yang menyembuhkan. Kecenderungan hati tersebut menodai tawakal kepada Allah. Karena itulah seseorang yang minta diruqyah mendapat konsekuensi tidak termasuk ke dalam golongan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Kedua, tidak melakukan tiaroh atau beranggapan sial. Tiaroh atau tatoyur adalah beranggapan sial karena melihat burung atau hewan selainnya, termasuk di dalamnya menganggap sial angka tertentu, bulan tertentu, benda tertentu, dan lain sebagainya. Ibnu Qayyim rahimahullah menuturkan, orang yang bertatoyur itu tersiksa jiwanya, sempit dadanya, tidak pernah tenang, buruk akhlaknya, dan mudah terpengaruh oleh apa yang dilihat dan didengarnya. Mereka menjadi orang-orang yang paling penakut, paling sempit hidupnya, dan paling gelisah jiwanya. Banyak memelihara dan menjaga hal-hal yang tidak memberikan manfaat dan mudarat kepadanya. Tidak sedikit dari mereka yang kehilangan peluang dan kesempatan untuk berbuat kebajikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, ini disebabkan usaha kami, dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang bersamanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 131. Perilaku tatoyur merusak ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghilangkan sifat tawakal kepadanya, sebagaimana meminta diruqyah yang menodai ketakwaan. Bertatoyur juga menyebabkan pelakunya tak diizinkan masuk surga tanpa melalui hisab dan azab. Ketiga, bertawakal kepada Allah. Inilah kunci utama untuk menjadi salah satu dari 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan azab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dialah yang mencukupinya. Al-Quran Surat At-Tolak ayat 3. Dengan memiliki sifat tawakal yang murni dan tidak pernah ternodai, orang itu dapat menjadi salah satu dari 70.000 orang tersebut. Bahkan di dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan jumlahnya tak terbatas pada 70.000 orang, melainkan jauh lebih banyak dari itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rabbku Azza wa Jalla telah menjanjikan padaku bahwa 70.000 orang dari umatku akan dimasukkan surga tanpa hisab dan siksa. Setiap 1.000 dari jumlah tersebut terdapat 70.000 orang lagi. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat cinta Islam Channel, demikianlah berita gembira yang dikabarkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Semoga kita semua, khususnya yang menonton video ini, termasuk ke dalam 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan azab. Dan semoga kita dapat menghindari untuk tidak meminta diruqyah, tidak melakukan tiaroh, dan diberikan ketakwaan yang kokoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan.
Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا